Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk membuat video kali ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, di sini kita lanjut untuk pembahasan mengenai metode numerik, materi metode numerik, yang dimana terdapat ada turunan numerik. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang secara kalkulus, itu didefinisikan sebagai perbandingan atau perubahan tinggi atau selisih tinggi, dan juga merupakan perubahan jarak. Nah, di sini untuk klasifikasi materinya itu terdapat turunan numerik. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan deskripsi masalah turunan, kemudian turunan numerik, kemudian klasifikasi metode pada turunan numerik yang terbagi ada metode selisih maju, metode selisih mundur, metode selisih pusat, kemudian ada turunan dengan deret Taylor, kemudian juga ada turunan dengan polinom interpolasi, kemudian ada algoritma setiap metode nantinya. Nah, di sini kita masuk pada deskripsi masalah. Jadi, sebuah garis itu disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau garis singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan kemirikannya kita dekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Nah, seperti ini kita bisa lihat untuk titik A, B, di mana dalam koordinat kartesius ada titik A, B. Kemudian kita dekati dengan sebuah garis yang linier, dan juga ada garis yang melengkung seperti ini. Dan ini bisa kita lihat terdapat garis singgung yang menyinggung garis hitam ini, kemudian ini ada garis warna biru yang melengkung yang menyinggung di garis hitam, kemudian juga ada garis merah. Nah, untuk ini M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurang Fx0 per X0 ditambah delta X kurang X0 sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurang Fx0 per delta X. Itu menghasilkan M sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H. Ini tidak lain adalah suatu formula yang dimana jika kita lihat di sini, maka itu merupakan suatu gambaran definisi dari kemiringan garis dan definisi dari turunan fungsi dalam kalkulus. Nah, kemiringan garis ini itu M sama dengan delta Y per delta X itu sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X3. Nah, ini adalah sebuah kemiringan garis, rumus dari kemiringan garis. Jadi, untuk menghitung kemiringan garis ini dari sebuah garis yang melalui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2 pada bidang kartesius. Nah, kemudian ada delta Y. Nah, delta Y ini perubahan dalam Y vertikal, kemudian delta X ini adalah perubahan dalam X horizontal. Nah, untuk di sini yang M sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurang Fx0 per X0 ditambah delta X dikurang X0. Nah, ini itu merupakan suatu turunan fungsi yang dimana ini mengubah rumus kemiringan ke dalam konteks kalkulus. Nah, sehingga untuk Fx0 ditambah delta X dan Fx0 ini adalah nilai fungsi pada X0 ditambah delta X dan X0. Delta X ini adalah perubahan kecil, bisa juga dianggap sebagai jarak horizontal kecil X0 nya.
delta x0. Nah, kemudian untuk dimana kita dapat juga melihat ada suatu limit, ya, limit yaitu M sama dengan fx0 ditambah H dikurang fx0 per H, yang dimana dalam konteks kalkulus H biasanya digunakan sebagai simbol perubahan kecil dalam X. Nah, ketika H mendekati 0, rumus ini mendekati definisi formal dari turunan. Di titik x0 yaitu f aksen x0, yaitu sama dengan limit H mendekati 0, fx0 ditambah H dikurang fx0 per H. Jadi ini merupakan definisi turunan. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwa dari sini kita dapat menjelaskan bahwa konsep dasar dari kemiringan garis dan bagaimana konsep ini diperlukan dalam kalkulus juga untuk mendefinisikan turunan fungsi. Nah, jadi turunan memberikan informasi tentang laju perubahan instan dari fungsi pada titik tertentu. Nah, di sini ada turunan numerik. Jadi dalam persoalan turunan numerik itu ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Nah, pada kenyataannya turunan itu adalah limit dari hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar fx tambah h dikurang fx dan membaginya dengan bilangan yang kecil yaitu h, sehingga pembagian ini dapat menghasilkan turunan dengan galak yang besar atau error yang besar. Nah, adapun tiga pendekatan dalam menghitung turunan numerik itu: yang pertama hampiran selisih maju, kemudian hampiran selisih mundur, yang kedua hampiran selisih mundur, yang ketiga hampiran selisih pusat. Nah, di mana rumus-rumus dari turunan numerik ini untuk ketiga pendekatan itu ada dua cara. Yang pertama dengan bantuan deret Taylor, yang kedua dengan polinom interpolasi. Nah, kedua cara ini menghasilkan rumus yang sama. Nah, ini klasifikasi metode, di mana metode dari turunan numerik itu ada turunan dengan deret Taylor, kemudian ada metode selisih maju, metode selisih mundur, metode selisih pusat, kemudian ada turunan dengan polinom interpolasi. Sini kita bahas terkait dengan algoritma, bahwa algoritma itu adalah sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer. Nah, untuk menyelesaikan sesuatu masalah komputasi tertentu. Nah, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma ini merupakan prosedur atau langkah-langkah demi untuk perhitungan. Jadi ini kita bisa katakan bahwa algoritma ini itu sebuah instruksi dalam program komputer yang terstruktur sehingga dapat kita selesaikan dengan mudah, atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, di sini ada metode selisih maju. Nah, metode selisih maju ini merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi turunan. Jadi langsung kita gunakan definisi turunan dengan ilustrasi gambar seperti ini. Terdapat suatu fungsi di koordinat kartesius yang garisnya seperti ini melengkung, kemudian terdapat juga garis singgung. Nah, ini merupakan hampiran selisih maju seperti ini. Nah, kemudian algoritmanya itu yang pertama definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Kemudian yang kedua, definisikan fungsi turunan f aksen x sebenarnya eksak. Yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal itu batas bawah dengan batas atas b dan nilai step h. Yang keempat itu tentukan jumlah n atau areanya. Yang kelima, untuk x sama dengan a sampai dengan b itu kita hitung untuk melihat dengan rumus ya turunan. Ke-6 itu tampilkan nilai x, fx, f aksen x dan f aksen eksak x. Kemudian kita yang ke-6 hitung galat dan nilai rata-rata galat.
Nah, contoh di sini kita diberikan jika fx sama dengan x dikurang e pangkat min x dengan range x-nya itu selang 0,1 dan h-nya itu sama dengan 0,05. Nah, tentukan f aksen x rata-rata error atau galatnya itu dari turunan dengan metode selisih maju. Nah, untuk penyelesaiannya di sini tentu kita menggunakan terkait dengan algoritma tadi. Kita definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya, yaitu fx sama dengan x dikurang e pangkat min x. Kemudian kita definisikan turunan f aksen x, kita turunkan fungsi ini turunan pertamanya sehingga didapatkan itu f aksen x sama dengan 1 ditambah e pangkat min x. Nah, sehingga kita masukkan, kemudian ya selanjutnya kita masukkan nilai pendekatan awal, yaitu batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H. Itu A nya sama dengan 0, B sama dengan 1, H sama dengan 0,05. Kemudian kita tentukan areanya, itu N sama dengan 1 dikurang 0 per 0,05 sama dengan 20. Kemudian selanjutnya kita tentukan bahwa untuk X sama dengan 0 sama dengan A sampai B dengan B sampai dengan B. Kemudian kita hitung bahwa f aksen X ini kurang lebih sama dengan fx tambah h dikurang fx per h. Nah, di sini ada tampilan untuk nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x. Nah, ini tampilannya dari iterasi sampai 20, dari 0 sampai 20, kemudian ada x nya, kemudian ada x tambahannya, kemudian ada fx, kemudian ada fx tambahannya, kemudian di sini ada f aksen x secara numerik dan eksak, kemudian ada errornya, dimana ya kita bisa lihat di sini di iterasi 0 ya, dari 0 itu didapatkan x nya itu sama dengan 0, kemudian untuk x tambahannya itu 0,05, dan fx nya itu kita dapatkan min 1, kemudian fx tambahannya itu min 0,901,225 dengan f aksen x numeriknya ini kita dapatkan itu 1,9754115, dan f eksaknya itu kita dapatkan 2. Errornya ya kita dapatkan 0,024585. Nah, seperti ini kita dapatkan sampai seterusnya sampai iterasi ke 20. Nah, ke 20. Kemudian kita setelah dapatkan tampilan seperti ini, iterasinya sampai 20. Nah, sehingga kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya, yaitu nilai rata-rata galatnya itu sama dengan 0,015666. Kemudian ini script MATLAB-nya. Nah, nanti kita videokan juga. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode selisih mundur. Di sini ada ilustrasi gambar. Nah, terdapat suatu koordinat kartesius yang mempunyai fungsi yang garis lengkung ini, kemudian ditemukan oleh garis gradien, garis lurus, sehingga ya kita bisa lihat di sini bahwa perbedaan antara selisih mundur dengan selisih maju itu terletak di sini. Dia di y min 1 dengan x min 1, dan kalau selisih maju tadi itu terdefinisi di x1 dan y1. Nah, dengan metode selisih mundur ini merupakan kebalikan dari metode selisih maju. Pada metode ini titik hampiran kedua yang diambil adalah titik belakang. Nah, seperti halnya tadi saya katakan, dia mengambil y-1, x-1. Jika mulai diambil titik x, maka titik kedua adalah x min h, sehingga rumus untuk mencari turunan dari fx itu sebagai berikut. Nah, seperti ini rumus untuk mencari menggunakan metode selisih mundur.
f aksen x0 sama dengan f aksen 0 kurang fx0 dikurang h per h. Nah, ini mengenai dengan algoritma metode selisih maju. Selisih mundur. Nah, di sini langkah pertama kita definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya, kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya, kemudian kita masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah a, batas atas b, dan nilai step h. Kemudian kita tentukan jumlah area n. Kemudian untuk x sama dengan a sampai dengan b, kita gunakan ya rumus yang kita dapatkan tadi, itu metode selisih mundur. Kemudian kita tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak. Kemudian kita hitung galat dan nilai rata-ratanya, nilai rata-rata galat. Nah, di sini kita diberikan suatu contoh. Hitunglah diferensial fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x dari range x selang min 0,5 dengan h-nya itu 0,05 menggunakan metode selisih mundur. Nah, di sini penyelesaiannya menggunakan algoritma tadi. Yang pertama, tahap pertama kita definisikan fungsi, itu fx sama dengan x3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x. Kemudian kita definisikan fungsi turunan, itu f aksen x sama dengan, kita turunkan ini persamaannya, turunan pertamanya itu 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Kemudian kita masukkan nilai pendekatan awalnya, itu batas bawah, batas atas, dan nilai stepnya. Itu a nya sama dengan min 0,5, b nya sama dengan 0,5, h nya sama dengan 0,05. Jadi untuk x nya di sini tahap selanjutnya, untuk x nya sama dengan a sampai dengan b itu kita hitung sebagai rumus yang telah kita dapatkan atau yang telah terdefinisi tadi. Nah, selanjutnya kita tampilkan nilai iterasinya x, kemudian f aksen x mundur, f aksen eksak, dan galatnya. Nah, di sini sesuai kita buatkan tabel, ada 20 0 sampai 20 iterasi seperti ini yang didapatkan oleh permasalahan dari soal tadi. Nah, selanjutnya di sini literasi 11 sampai 20 kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung galatnya dan nilai rata-rata galatnya, yaitu sama dengan 0,1025. Kemudian ini script MATLAB-nya nanti. Kemudian kita masuk pada metode selisih pusat. Nah, di sini terdapat ilustrasi selisih pusat di koordinat kartesius, yang dimana kita dapat melihat di sini bahwa untuk y0 dengan x-1 ini ketemu, dan y-1 ini x-1 terhadap suatu garis atau fungsi di sini, itu kita bisa lihat dia memotong, ada suatu garis atau gradien yang terdapat di sini, sehingga dia dia menyinggung sebuah fungsi tersebut dengan ya kita menambahkan suatu garis gradien ini. Nah, di sini metode selisih pusat itu merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diukur. Jadi ya bisa kita lihat dari sini dia mengambil dua titik dari sekitar titik yang diukur. Dengan metode selisih pusat atau tengahan, ya kita juga bisa katakan bahwa ini selisih tengahan itu adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu rumusnya seperti ini. Untuk selisih maju itu x dikurang h, f
F1 aksen X0 dikurang H sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Itu selisih maju. Kemudian selisih mundur kita katakan F2 aksen pada titik X, yaitu Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H. Nah, di sini kita dapat rumus umumnya diferensial dengan metode selisih pusat itu adalah F aksen X0 sama dengan F1 aksen X0 dikurang H ditambah F2 aksen X0 per 2H per 2. Nah, ketika kita jabarkan ini F2 aksen dengan F1 aksen, maka terdapat F aksen X0 sama dengan ini nilai dari selisih mundur tadi, selisih maju dan ini selisih mundur. Kita jumlahkan kemudian per 2, kemudian kita sederhanakan sehingga didapatkan F aksen X0 Fx0 ditambah H per H dikurang Fx0 per H per 2. Nah, sehingga kita temukan untuk metode selisih pusat rumusnya itu F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 dikurang H per 2H. Nah, ini untuk rumus umum dari selisih pusat. Nah, terkait dengan algoritmanya atau langkah-langkahnya, yang pertama kita definisikan fungsi Fx, kemudian kita cari nilai turunannya, kemudian kita definisikan fungsi turunan F aksen, kemudian kita ketiga masukkan nilai pendekatan awal itu batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H-nya. Kemudian kita tentukan, yang keempat kita tentukan jumlah areanya. Kemudian yang kelima untuk X-nya ini sama dengan A sampai dengan B kita hitung sesuai dengan rumus tadi yang kita dapatkan, yaitu dengan rumus selisih pusat seperti ini. Kemudian yang keenam kita tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F aksen eksak X. Nah, yang terakhir kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Nah, kita masuk pada contoh. Nah, di sini terdapat soal yaitu hitung diferensial Fx sama dengan E pangkat min X sin 2X ditambah 1 dari range X selang 0,1 dengan H itu sama dengan 0,05 menggunakan metode selisih pusat. Nah, sesuai dengan algoritma tadi, yang pertama kita definisikan fungsi Fx, kemudian kita cari nilai turunannya, itu ini nilainya, kemudian turunannya itu kita definisikan. Yang kedua kita definisikan fungsi turunannya, itu F aksen X sama dengan 2E pangkat min X cos 2X min dikurang E pangkat min X sin 2X. Jadi turunan dari ini kita dapatkan seperti ini. Kemudian langkah ketiga kita masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H. Dari nilai A nya sama dengan 0, B nya sama dengan 1, kemudian H nya sama dengan 0,05. Kemudian untuk X sama dengan A itu sampai dengan B kita hitung sesuai dengan yang kita dapatkan, bahwa untuk rumus umum dari selisih pusat, metode selisih pusat itu seperti ini. F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 kurang H per 2H. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita buatkan tabel seperti ini untuk selisih pusat. Ada I, X, F aksen X, F aksen X eksak, kemudian ada galat seperti ini, mulai dari iterasi dari 0 sampai dengan 20. Anggap seperti ini sampai 20. Nah, kemudian kita hitung galatnya dan nilai rata-rata galatnya dari didapatkan yaitu 0,001561. Oke. Kemudian ada script MATLAB-nya seperti ini, nanti kita jelaskan. Kemudian kita masuk pada turunan dengan deret Taylor. Nah, di sini kita misalkan diberikan titik XI, FI
I-nya sama dengan 0, 1, 2 sampai N, yang dalam hal ini XI-nya itu sama dengan X0 ditambah IH, dan FI-nya itu sama dengan FXI. Nah, kita ingin menghitung F aksen X, yang dimana dalam hal ini X-nya sama dengan X0 ditambah SH. S-nya ini di R dengan ketiga pendekatan yang disebutkan di atas, yaitu selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Nah, kita menggunakan deret Taylor untuk bagaimana sehingga penyelesaian dari suatu permasalahan atau soal kita dapat selesaikan. Nah, dengan deret Taylor Fx di sekitar ini kita dapatkan rumusan dari turunan dengan menggunakan deret Taylor seperti ini. Fx sama dengan Fx ditambah X dikurang X0 per 1 faktorial F aksen X0 ditambah X dikurang X0 pangkat 2 per 2 faktorial F double aksen X0 ditambah sampai seterusnya ditambah dengan X dikurang X0 pangkat N per N faktorial Fn X0. Nah, ini rumusan yang untuk turunan dengan deret Taylor. Nah, di sini terdapat dengan menggunakan metode selisih maju, kemudian kita gunakan turunan dengan deret Taylor, kita dapatkan seperti ini, jawabannya seperti ini. Itu untuk kita uraikan Fxi ditambah 1 di sekitar Xi. Nah, seperti ini untuk jawabannya, kita substitusi saja masuk dari rumus tadi yang kita dapatkan. Nah, sehingga kita dapatkanlah untuk metode selisih maju, yaitu F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 per H ditambah OH, yang dimana dalam hal ini OH nya itu sama dengan H per 2 F double aksen T, yang dimana XI nya ini lebih kecil T, lebih kecil XI ditambah T. Kemudian untuk metode selisih mundur dengan turunan deret Taylor, kita uraikan Fxi dikurang 1 di sekitar Xi, yang kita masukkan rumusnya, kemudian kita jawarkan sehingga dapatkan hasil dari metode selisih mundur ini, yaitu F0 aksen itu sama dengan F0 dikurang F kurang 1 per H ditambah OH, yang dalam hal ini OH nya itu sama dengan min H per 2 F double aksen T, yang dimana XI dikurang 1 itu lebih kecil T lebih kecil XI. Kemudian dengan metode selisih pusat dari turunan deret Taylor, nah, kita kurangkan persamaan P.7.4 dengan persamaan P.7.5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita uraikan sehingga mendapatkan hasil seperti ini, yaitu F0 aksen sama dengan F1 dikurang F dikurang 1 per 2H ditambah 0 dalam kurung H kuadrat. Ya, dalam hal ini OH kuadratnya itu sama dengan H kuadrat per 6 F kuadratik pangkat 3 atau kubik T, ini dimana XI dikurang 1 lebih kecil T lebih kecil XI ditambah 1. Nah, kemudian untuk rumus untuk turunan kedua F double aksen dengan bantuan deret Taylor dalam metode selisih pusat, untuk bantuan dari deret Taylor seperti ini, kita jumlahkan persamaan P.7.4 dengan persamaan P.7.5. Nah, kemudian kita uraikan, kita operasikan, kemudian hasil yang didapatkan seperti ini. F0 double aksen sama dengan F1 dikurang 2 F0 ditambah F min 1 per H2 H kuadrat ditambah 0 H kuadrat, yang dalam hal ini OH kuadrat nya itu sama dengan min H kuadrat per 12. F4 nya itu T, dimana XI kurang 1 lebih kecil T lebih kecil XI ditambah 1. Nah, kemudian dalam metode selisih mundur dengan bantuan deret Taylor dengan cara yang sama seperti tadi,
maka diperolehlah Fi double aksen sama dengan Fi dikurang 2 dikurang 2 Fi dikurang 1 ditambah Fi per H kuadrat ditambah OH. Yang dalam hal ini tentu kita ketahui bahwa OH-nya ini sama dengan HV double aksen T, yang dimana Xi kurang 2 lebih kecil T lebih kecil Xi. Kemudian untuk nilai-nilai F-nya ini di X min 2, X min 1, dan X0 kita gunakan rumusnya seperti ini. Nah, yang dalam hal ini kita dapatkan F0 double aksennya itu sama dengan F kurang 2 F min 2 dikurang 2 F min 1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah OH. Yang dalam hal ini OH-nya itu sama dengan F kuadrat T, dimana Xi dikurang 2 lebih kecil T lebih kecil Xi. Kemudian dalam metode selisih maju, ya, selisih maju di sini dengan cara yang sama seperti A-nya tadi diperoleh seperti ini. Fi double aksen sama dengan Fi ditambah 2 dikurang 2 Fi tambah 1 ditambah Fi per H kuadrat ditambah OH. Yang dalam hal ini OH-nya ini sama dengan min H F kuadrat T Xi di mana Xi lebih kecil T lebih kecil Xi ditambah 2. Untuk nilai-nilai F-nya ini di X0, X1, dan X2 kita dalam persamaan rumusnya itu adalah seperti ini. Kita dapatkan F0 double aksen sama dengan F2 dikurang 2 F1 ditambah F0 per H kuadrat tambah OH. Nah, yang dalam hal ini OH-nya ini sama dengan min H F kuadrat T X1, di mana X1 lebih kecil T lebih kecil Xi ditambah 2. Nah, kemudian kita diberikan contoh ini diberikan data sebagai berikut. Nah, datanya seperti ini. X-nya 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, 2,1, 2,3, dan 2,5. Dimana fx-nya seperti ini: 9,54071, 13,44507, 18,61142, 25,4064, 34,29791, 45,88124, kemudian 60,9124. Nah, kita diperintahkan untuk tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X sama dengan 1,9. Ini menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Nah, untuk penyelesaiannya, dimana kita ketahui bahwa hanya ini sama dengan Xi ditambah 1 dikurang Xi itu sama dengan 0,2. Nah, dengan metode selisih maju kita gunakan untuk turunan pertamanya seperti ini, turunan keduanya seperti ini. Kemudian metode selisih kita gunakan turunan pertamanya seperti ini, kemudian turunan keduanya kita gunakan seperti ini. Kemudian untuk metode selisih pusat, ya, di sini kita gunakan seperti ini. Kemudian untuk turunan keduanya seperti ini. Kemudian di sini untuk metode selisih maju sesuai dengan ya tadi kita melihat turunan pertama dan turunan kedua, kemudian kita substitusi masuk yang terdapat di soal tadi di tabel yang diberikan dengan ya kita melihat di sini bahwa untuk F turunan pertamanya kita dapatkan 44,45755, kemudian turunan keduanya itu kita dapatkan 67,2955. Nah, di metode selisih mundur yang kita dapatkan turunan pertamanya itu 33,9749, kemudian turunan keduanya kita dapatkan 40,71575. Kemudian di metode selisih pusat di mana kita dapatkan turunan pertamanya itu 39,216225, kemudian turunan keduanya kita dapatkan 52,41325. Kemudian selanjutnya kita masuk pada turunan dengan polinom interpolasi. Nah, kita di sini misalkan diberikan titik-titik dan berjarak sama dengan Xi sama dengan X0 ditambah IH. I-nya ini sama dengan 0, 1, 2 sampai N, dan X0 X sama dengan X0 ditambah SH, di mana S-nya ini di R di bilangan real. Untuk titik-titik yang akan dicari nilai interpolasinya itu menggunakan polinom Newton dan Gregory.
yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut. Nah, seperti ini dari polinom Newton-Gregory, di mana fx kurang lebih sama dengan Pn x sama dengan f0 ditambah s delta f0 per 1 faktorial ditambah s dikali s dikurang 1 delta kuadrat f0 per 2 faktorial ditambah s dikali s dikurang 1 dikali dengan s dikurang 2 delta pangkat 3 f0 per 3 faktorial ditambah s dikali s dikurang 1 s dikali s kurang 2 sampai seterusnya sampai dikali dengan s dikurang n ditambah 1 delta n f0 per n faktorial itu sama dengan fs, yang dalam hal ini s nya sama dengan x dikurang x0 per h. Nah, kemudian dari turunan pertamanya kita dapatkan fx nya di sini itu f aksen x sama dengan df per dx sama dengan df per ds dikali dengan ds per dx, itu sama dengan seperti ini. Kemudian kita tambahkan galatnya. Nah, berdasarkan turunan dari fx diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan maju, mundur, dan pusat. Nah, dengan kita menggunakan metode selisih maju dengan polinom interpolasi. Di sini kita dapatkan bila digunakan titik-titik x0 dan x1 yaitu f aksen x0 sama dengan 1 per h delta f0 itu sama dengan f1 kurang f0 per h. Nah, kemudian bila digunakan titik-titik x0, x1 dan x2, maka f aksennya atau turunannya pertamanya itu sama dengan 1 per h dikali dengan delta f0 ditambah s dikurang 1 per 2 delta kuadrat f0. Nah, untuk titik dari x0 ke s ini sama dengan x0 dikurang x0 per h sehingga sama dengan 0. Nah, kemudian seperti ini jawabannya. Kemudian kita dapatkan turunannya itu f aksen x0 sama dengan min 3 f0 ditambah 4 f1 dikurang f2 per 2h. Nah, ini untuk metode selisih maju yang dengan polinom interpolasi. Nah, kemudian kita di metode selisih mundur dengan polinom interpolasinya itu menggunakan Newton-Gregory. Nah, bila digunakan titik x0 dan x-1 maka kita dapatkan seperti ini, itu f aksen x0 sama dengan 1 per h delta f0 sama dengan f0 dikurang f-1 per h. Nah, kemudian untuk metode selisih pusat dalam hubungan polinom interpolasi, nah, kita dapatkan kita gunakan 3 titik x0, x1 dan x2. Nah, untuk titik x1 ke s itu sama dengan x1 dikurang x0 per h, maka sama dengan h per h itu sama dengan 1, sehingga untuk turunannya kita dapatkan di titik x-1, x0 dan x1 nya itu f sama dengan f aksen x0 sama dengan f1 dikurang f-1 per 2h. Nah, kemudian rumus untuk turunan kedua dengan polinom interpolasi. Nah, turunan keduanya itu adalah d kuadrat f per dx kuadrat, itu sama dengan d per ds dalam kurung df per dx kemudian ds per dx itu sama dengan 1 per h 0 ditambah delta kuadrat f0 ditambah s dikurang 1 delta kubik pangkat 3 f0 dikali dengan 1 per h, sehingga hasilnya itu sama dengan 1 per h kuadrat dikali dengan delta kuadrat f0 ditambah s dikurang 1 delta pangkat 3 f0.
kemudian kita di sini lihat misalkan untuk metode selisih pusat, titik-titik yang digunakan itu X0, X1 dan X2. Nah, pada titik X1 ke S itu sama dengan X1 dikurang X0 per H sama dengan H per H sama dengan 1, sehingga untuk turunan keduanya kita dapat hasilkan, kemudian kita jabarkan, kita uraikan sehingga hasilnya mendapatkan sama dengan F0 dikurang 2F1 ditambah F2 per H kuadrat. Ketika untuk titik X-1, X0 dan X1, dimana kita dapatkan turunan keduanya yaitu X0 sama dengan F-1 dikurang 2F0 ditambah F1 per H kuadrat. Nah, kemudian kita masuk pada contoh. Nah, di sini diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut, yang dimana tabelnya seperti ini, 1,3 sampai 2,5 ini termasuk bilangan ganjil ya, ganjil 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5. Kemudian fx nya seperti ini, 2,669, 4,482, 5,474, 6,683, 8,166, 9,974, 12,182. Kemudian kita diperintahkan untuk hitunglah f turunan pertama dari 1,7 dengan rumusan hampiran selisih pusat orde OH kuadrat dan OH pangkat 4. Dengan orde OH kuadrat ini, maka kita dapatkan untuk rumusnya kita ini F1 dikurang F-1 per 2H. Kemudian kita ambil titik X-1 itu sama dengan 1,5 dan X1 nya itu sama dengan 1,9, yang dalam hal ini X0 nya sama dengan 1,7. Nah, dengan H nya sama dengan 0,2, kita masukkan substitusi ke dalam ini ya, orde OH kuadrat, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 5,510 untuk turunan pertamanya. Kemudian orde OH pangkat 4, nah seperti ini rumusannya. Kemudian kita ambil titik X-2 sama dengan 1,3 dan X-1 1,5, X1 sama dengan 1,9 dan X2 sama dengan 2,1. Yang dalam hal ini X0 nya sama dengan 1,7. Nah, terletak di pertengahannya, yang terletak di pertengahannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita substitusi masuk sehingga didapatkan untuk turunan pertamanya sama dengan 5,473. Oke, jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai dengan turunan numerik pada metode numerik. Tentu ketika ada kesalahan-kesalahan atau ucapan yang salah, itu saya mohon maaf. Mungkin sampai sini untuk pertemuan di turunan numerik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.